Soeharto adalah nama yang tak pernah lepas dari sejarah Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade, ia memegang kendali negeri ini, membentuk wajah pembangunan, stabilitas, sekaligus luka yang masih terasa hingga hari ini. Bagi sebagian orang, masanya dikenang sebagai zaman yang tertib dan aman. Bagi yang lain, itulah era ketakutan, pembungkaman, dan kekuasaan yang terlalu lama. Dalam video ini, kita akan menyusuri perjalanan hidup Soeharto, dari seorang anak desa hingga menjadi presiden terlama dalam sejarah Indonesia, melihat bagaimana ia naik, berkuasa, dan akhirnya turun, serta apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidupnya. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di sebuah desa kecil bernama Kemusuk yang terletak di wilayah Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah dan kehidupan agraris yang sederhana. Ia lahir dari keluarga petani biasa. Ayah bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga membantu pekerjaan administrasi desa, sementara ibunya bernama Sukirah. Kehidupan keluarga Soeharto tidak berjalan mulus. Kedua orang tuanya berpisah ketika ia masih kecil, sebuah peristiwa yang membuat masa kecilnya penuh ketidakpastian. Sejak saat itu, Soeharto sering berpindah-pindah tempat tinggal, ikut keluarga ayahnya, lalu ibu tirinya, dan kerabat lainnya. Hidup berpindah-pindah inilah yang secara perlahan membentuk wataknya, pendiam, hati-hati, tidak banyak bicara, dan terbiasa menyimpan perasaan. Pendidikan Soeharto berlangsung sederhana. Ia bersekolah di sekolah desa dan sekolah rakyat, tanpa pernah mengenyam bangku pendidikan tinggi. Dalam banyak catatan, Soeharto bukanlah murid yang menonjol secara akademik, tetapi ia dikenal tekun, disiplin, dan patuh pada aturan. Ketika remaja, ia sempat mencoba masuk ke sekolah Pamong Praja, namun tidak menyelesaikannya. Keterbatasan pendidikan formal ini membuat Soeharto belajar dari pengalaman hidup, dari lingkungan, dan dari praktik langsung. Ia tumbuh sebagai sosok yang lebih percaya pada tindakan nyata daripada teori atau retorika. Sikap inilah yang kelak menjadi ciri khasnya, baik sebagai tentara maupun sebagai pemimpin negara. Pada tahun 1940 menjadi titik awal Soeharto memasuki dunia militer. Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Soeharto bergabung dengan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Keputusan ini bukan semata-mata karena ideologi, melainkan juga karena faktor ekonomi dan kesempatan hidup yang lebih baik. Namun karirnya di KNIL tidak berlangsung lama. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan membubarkan KNIL. Dalam masa pendudukan Jepang ini, Soeharto kemudian bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk membantu pertahanan wilayah. Di PETA, Soeharto mulai menjadi pelatihan militer yang lebih sistematis, belajar tentang komando, strategi, dan kedisiplinan militer. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, situasi negara masih sangat kacau. Belum ada tentara nasional yang terstruktur rapi. Militer Indonesia lahir dari sebagai laskar dan bekas tentara PETA. Nama dan bentuknya pun berubah-ubah, mulai dari Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Soeharto ikut terlibat dalam masa-masa awal pembentukan militer ini. Ia ikut bertemu dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Salah satu peristiwa penting yang sering dikaitkan dengan namanya adalah serangan umum 1 Maret 1949, di mana pasukan Indonesia berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam dari tangan Belanda. Peristiwa ini memiliki dampak besar secara politis, menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan mampu melawan. Dalam perjalanan karir militernya, Soeharto dikenal sebagai perwira yang tidak banyak bicara, namun teliti dan penuh perhitungan. Ia bukan tipe jenderal yang tampil di depan publik atau gemar berpidato. Ia lebih sering bekerja di balik layar, mengatur logistik, pergerakan pasukan, dan strategi. Karirnya terus menanjak, meskipun tidak selalu mulus. Ia pernah tersandung kasus penyelundupan ketika menjabat sebagai Panglima Kodam di Ponegoro. Namun kasus tersebut tidak berujung pada kehancuran karirnya. Justru beberapa tahun kemudian, Soeharto dipercaya memegang jabatan yang sangat strategis, yaitu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Hubungan Soeharto dengan Presiden Soekarno pada masa itu bersifat formal dan politis. Soeharto bukanlah orang dekat Soekarno seperti beberapa jenderal lainnya. Ia dikenal loyal dan patuh, namun tidak menonjol.
Soekarno sendiri adalah sosok karismatik, orator ulung, dan simbol revolusi. Sementara Soeharto adalah kebalikannya, tenang, dingin, dan jarang menunjukkan emosi. Perbedaan karakter ini membuat hubungan mereka tidak pernah benar-benar akrab. Namun, situasi berubah drastis setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia modern. Sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Negara berada dalam keadaan genting. Dalam situasi kacau ini, Soeharto bergerak cepat mengambil alih kendali militer. Ia memerintahkan pasukan Kostrad untuk menguasai objek-objek vital dan menuding Partai Komunis Indonesia sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Langkah-langkah Soeharto dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam waktu singkat, kekuatan politik yang selama ini menjadi penopang utama Soekarno mulai dilemahkan. Gelombang penangkapan dan pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI pun terjadi di berbagai daerah. Jumlah korbannya sangat besar dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Di tengah situasi ini, pada 19 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat ini kemudian dikenal sebagai Super Semar. Meski isinya tampak administratif, dampaknya sangat besar. Super Semar menjadi dasar legitimasi bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Pada tahun 1967, Soeharto ditetapkan sebagai penjabat presiden, dan pada tahun 1968, ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Sejak saat itu, Indonesia memasuki Orde Baru. Soeharto berjanji mengembalikan negara ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen, menstabilkan ekonomi, dan mengakhiri kekacauan politik. Di awal pemerintahannya, ia mendapat dukungan luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ekonomi yang sebelumnya terpuruk mulai dibenahi dengan bantuan negara-negara barat dan lembaga internasional. Pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik sebagai syarat utama pembangunan. Militer diberi peran ganda, tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik. Konsep ini dikenal sebagai dui fungsi ABRI. Dengan konsep ini, militer masuk ke hampir semua lini kehidupan, dari pemerintahan pusat hingga desa-desa. Di satu sisi, hal ini menciptakan ketertiban dan kontrol yang kuat. Di sisi lain, ruang demokrasi menjadi sangat sempit. Selama puluhan tahun berkuasa, Soeharto berhasil menciptakan berbagai program pembangunan. Jalan raya dibangun, bendungan didirikan, irigasi diperluas, sekolah dan puskesmas berdiri hingga ke pelosok desa. Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada beras dan mendapat penghargaan dari WHO. Bagi banyak rakyat kecil, masa Orde Baru dikenal sebagai masa stabil, aman, dan relatif sejahtera. Dari pengalaman ini, lahir ungkapan populer, "Iye kabare, enak zaman kuto." Sebuah kalimat yang menggambarkan kerinduan terhadap masa ketika hidup terasa lebih pasti. Namun di balik stabilitas itu, terdapat sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah Soeharto sangat alergi terhadap kritik, media massa diawasi ketat, aktivis ditangkap, dan oposisi politik dilemahkan. Pemilu memang diselenggarakan secara rutin, tapi hasilnya hampir selalu memastikan kemenangan Golkar dan keberlanjutan kekuasaan Soeharto. Dalam konteks inilah, banyak akademisi dan sejarawan menyebut Soeharto sebagai pemimpin otoriter, bahkan diktator. Salah satu episode paling kelam dalam masa pemerintahannya adalah peristiwa penembakan misterius atau Petrus yang terjadi pada awal 1980-an. Banyak mayat preman dan kriminal ditemukan di jalan dan luka tembak. Tujuan tidak resminya adalah menciptakan efek jera dan rasa takut di kalangan kriminal. Pemerintah tidak pernah secara terbuka mengakui operasi ini, namun pernyataan-pernyataan Soeharto sendiri di kemudian hari mengisyaratkan bahwa tindakan keras tersebut dianggap perlu demi ketertiban. Petrus menjadi simbol bagaimana negara menggunakan kekerasan di luar hukum demi menjaga stabilitas. Selain Petrus, berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya terjadi selama Orde Baru. Penanganan konflik di Timur Timur, peristiwa Tanjung Priok, penindasan terhadap gerakan mahasiswa, dan pembungkaman suara-suara aktivis menjadi bagian dari sejarah kelam tersebut. Di saat yang sama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Keluarga dan kroni dekat Soeharto menguasai berbagai sektor ekonomi strategis. Kekayaan menumpuk di lingkaran kecil kekuasaan, sementara kesenjangan sosial semakin melebar. Memasuki akhir 1990-an, fondasi Orde Baru mulai rapuh. Krisis moneter Asia tahun 1997 menghantam Indonesia dengan sangat keras. Nilai rupiah anjlok, perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah runtuh. Mahasiswa turun ke jalan menuntut reformasi. Tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa tewas ditembak
memicu gelombang kemarahan nasional. Kerusuhan besar terjadi di berbagai kota, terutama Jakarta. Dalam tekanan yang semakin besar, Soeharto akhirnya menyadari bahwa kekuasaannya tidak lagi dipertahankan. Pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan Presiden kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie. Mundurnya Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Setelah lengser, Soeharto menjalani kehidupan yang jauh lebih sepi. Ia jarang muncul di hadapan publik dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kondisi kesehatannya terus menurun. Ia sempat menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait dugaan korupsi, namun prosesnya tidak pernah benar-benar selesai karena alasan kesehatan. Pada tanggal 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia akibat komplikasi, penyakit dan kegagalan organ. Kisah hidup Soeharto adalah kisah tentang kekuasaan yang panjang, tentang pembangunan yang nyata, dan tentang harga mahal yang harus dibayar oleh demokrasi dan kemanusiaan. Ia bukan sepenuhnya pahlawan dan bukan pula sepenuhnya penjahat. Ia adalah produk dari zamannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari Soeharto, kita belajar bahwa kekuasaan yang besar bisa membawa kemajuan, tetapi tanpa pengawasan dan keberanian untuk berhenti, kekuasaan itu juga bisa melukai. Sejarah Soeharto mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati bukan hanya diukur dari apa yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana cara membangun dan kapan ia tahu bahwa sudah saatnya untuk turun.